Kenalkan, saya Zulkifli Hamzah sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Saudatia sebagai materi kedua. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani sebagai pemateri ketiga. Dan saya Susanesi sebagai pemateri keempat atau pemateri terakhir. Baik, untuk mengefisienkan waktu, forum saya serahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Dan demi kelancaran forum, kami sebagai peserta yang memaparkan materi selanjutnya akan meninggalkan forum agar pemateri dapat memaparkan dengan baik dan tidak terganggu oleh kami. Dengan itu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Dengan ini saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, saya Zulkifli Hamzah sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan materi yang mengenai konsep dasar manajemen kesiswaan. Konsep dasar manajemen kesiswaan terbagi menjadi dua, yaitu latar belakang manajemen kesiswaan yang secara sosiologis peserta didik memiliki kesamaan-kesamaan itulah yang dapat ditangkap dari kenyataan bahwa mereka sama-sama anak manusia dan dengan adanya unsur-unsur kesamaan kemanusiaan. Yang selanjutnya, kesamaannya hak yang dimiliki oleh peserta didik yang melahirkan layanan pendidikan yang sama pula, yaitu persekolahan atau schooling. Berkaitan erat dengan pandangan anak mengenai manajemen kesiswaan, banyak kebutuhan yang saling tarik-menarik. Dalam hal ini, satu sisi peserta didik ingin sukses pada akademinya, di sisi lain peserta didik ingin sukses pada sosialisasi dengan teman sebayanya. Ada dua tuntutan, yaitu aksesuensi pada persamaan anak, dan yang kedua aksesuensi pada perbedaan anak yang harus melahirkan adanya pengaturan. Dalam upaya mengembangkan diri, terdapat sebuah proses pengembangan yang berbeda pada umumnya. Yang kedua yaitu batasan manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan proses pembentukan segala hal yang mengenai peserta didik, mulai dari pendaftaran menjadi seorang peserta didik, melakukan proses pembelajaran pada di area sekolah, serta menematkan pendidikannya melalui suasana yang humoris dan di dalam proses pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, fungsi dan tujuan manajemen kesiswaan, yaitu tujuan manajemen kesiswaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta motorik anak. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum serta kemampuan khusus pada diri peserta didik. Serta yang ketiga yaitu menyalurkan aspirasi, harapan peserta didik. Dan poin yang keempat, jika poin pertama, kedua, dan ketiga terwujud, maka peserta didik berhak mendapatkan kebahagiaan serta kesejahteraan guna mencapai cita-citanya. Selanjutnya, fungsi manajemen peserta didik terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan individualisnya, yaitu
berkenaan dengan pengembangan sosialnya, bahwa mereka dituntut melakukan sosialisasi dengan teman sebayanya, keluarganya, orang tuanya, serta masyarakat dan di sekitarnya. Dan yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan menyampaikan aspirasi, harapan melalui penyaluran hobi, kesenangan serta minatnya. Dan yang terakhir, fungsi yang berkenaan dengan kesejahteraan peserta didik, bahwa peserta didik juga berhak sejahtera dalam hidupnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada komentar pertama. Saya serahkan kepada komentar kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya atas nama Salvatia. Di sini saya sebagai materi kedua, yaitu saya akan melanjutkan pembahasan materi pertama, yaitu manajemen kesiswaan. Yaitu langsung saja di sini saya membahas prinsip-prinsip manajemen kesiswaan. Prinsip manajemen kesiswaan mengandung arti bahwa dalam rangka memanage peserta didik, prinsip-prinsip tersebut haruslah selalu dipegang dan ditemani. Adapun prinsip-prinsip dalam manajemen kesiswaan, yaitu yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan mendukung tujuan terhadapnya secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengembangkan misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang ketiga, yaitu kegiatan peserta didik haruslah mendukung dan memacu kemandirian peserta didik. Selanjutnya, yaitu saya akan membahas pendekatan manajemen kesiswaan. Ada dua pendekatan yang digunakan di dalam manajemen kesiswaan. Yang pertama, yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administrasi dan birokratik lembaga pendidikan. Dalam pendekatan ini peserta didik diharapkan banyak memenuhi tuntutan dan harapan lembaga pendidikan peserta didik tersebut berada. Yang kedua, yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih mengarahkan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Jadi pendekatan ini lebih diarahkan agar peserta didik senang. Yang kelima, yaitu ruang lingkup manajemen kesiswaan. Adapun menurut ruang lingkup manajemen kesiswaan, yaitu yang pertama, perencanaan kesiswaan, yang kedua, penerimaan, penyeleksian, dan orientasi siswa baru. Yang ketiga, yaitu pengelompokan siswa. Yang keempat, pembinaan siswa. Yang kelima, kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, layanan khusus menunjang manajemen peserta didik. Yang ketujuh, organisasi intrasiswa. Yang kedelapan, yaitu evaluasi siswa. Yang kesembilan, perpindahan siswa. Yang kesepuluh, kenaikan kelas dan penjurusan. Dan yang terakhir, kelulusan dan alumni. Adapun ruang lingkup manajemen kesiswaan dalam pendidikan Islam bila dilihat dari segi tahapan di masa studi sekolah atau madrasah, dibagi menjadi tahapan, yaitu penerimaan siswa baru, proses pembelajaran, dan persiapan studi lanjut atau bekerja. Itu saja yang sempat saya paparkan mengenai materi manajemen kesiswaan, dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman rekan saya. Dengan ini saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Anissa Mahmudi sebagai pemateri ketiga. Nah, seperti media yang telah kami sediakan sebelumnya yang kami tampilkan, saya akan menjelaskan materi kedua, yakni manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Nah, yang
Yang akan saya jelaskan di sini yakni submateri pertama dan materi kedua, yakni pertama makna manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dan tujuan dan fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung menjelaskan materi pertama yakni makna dari manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Nah, manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dapat dimaknai sebagai konsepsi berpikir secara global, umum dan menyeluruh sebagai wujud implementasi dari berbagai regulasi, ketetapan, kebijakan dan program yang berkaitan dengan manajemen keuangan pendidikan, penganggaran pendidikan, pembiayaan pendidikan, pendanaan pendidikan, dan sumber daya pendidikan yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi dari pelayanan pendidikan itu sendiri. Nah, sumber daya pendidikan yang dimaksud di sini yaitu yang dipandang sebagai instrumen produksi yang menentukan terselenggara atau tidaknya proses pendidikan, yaitu faktor uang atau money. Nah, selanjutnya makna dari manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan itu sendiri juga dapat dimaknai sebagai suatu rangkaian aktivitas pengelolaan keuangan di suatu lembaga pendidikan atau organisasi pendidikan yang terdiri dari perencanaan, pentatausahaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan laporan, dan pertanggungjawaban keuangan bagi organisasi pendidikan itu sendiri, yang bertujuan agar organisasi pendidikan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien dan melaksanakan fungsinya, yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi dapat diambil kesimpulan atau dapat ditarik gambaran umum dari makna manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan itu sendiri, yaitu suatu rangkaian aktivitas pengelolaan keuangan atau pengaturan keuangan yang di dalamnya terdiri dari perencanaan, penggalian sumber daya biaya, pelaporan atau pembukuan, pengawasan, pembelanjaan, serta pertanggungjawaban yang bertujuan agar organisasi pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian, rumusan masalah yang kedua yang akan saya paparkan yakni tujuan dan fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Yakni yang pertama, meningkatkan penggalian sumber daya di lembaga pendidikan. Yang kedua, yakni menciptakan pengendalian yang tepat terhadap pengelolaan atau sumber daya sumber keuangan di organisasi pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari penggunaan keuangan di lembaga pendidikan. Yang kelima, selanjutnya yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari penggunaan keuangan di suatu lembaga pendidikan. Kemudian selanjutnya, meminimalisir atau menghindari kesalahan dalam menggunakan keuangan suatu lembaga pendidikan. Kemudian selanjutnya, mengatur dana-dana yang ada agar dapat digunakan secara optimal dalam rangka menunjang tujuan dari organisasi pendidikan atau lembaga pendidikan atau tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu menciptakan atau memberikan suatu sistem-sistem keuangan atau pengelolaan keuangan di dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan yang dapat dijangkau atau dengan mudah dijangkau dan memiliki sistem keamanan yang tinggi agar terhindar dari kegiatan-kegiatan yang tidak terpuji atau kegiatan-kegiatan yang merugikan organisasi atau lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir yakni meningkatkan partisipasi dari stakeholders pendidikan dalam pembiayaan pendidikan. Nah, lebih lanjut menurut saya
dia mengungkapkan bahwa tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan itu sendiri agar para manajer pendidikan dapat menggunakan dan menggali sumber keuangan yang tepat dari berbagai pihak dan dapat dipergunakan secara efektif dan sefisien mungkin untuk dipergunakan dan dipertanggungjawabkan. Nah, dalam rangkaian pengelolaan keuangan itu sendiri ada beberapa tahapan atau beberapa unsur-unsur yang harus diperhatikan dan harus dilaksanakan. Itu pertama tahap perencanaan, kedua tahap penganggaran, kemudian tahap pembukuan pembelanjaan, kemudian terakhir tahap accounting atau tahap penilaian. Subjek dari manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan itu bersifat publik atau unsur dari manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan itu bersifat publik. Yang menurut Abdullah tahun 2011 yang mengungkapkan bahwa tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan itu sendiri yaitu agar suatu keuangan atau dapat mengelola keuangan yang tersedia di dalam suatu lembaga pendidikan agar digunakan seefektif mungkin. Dan pengertian keuangan di sini yang dimaksud digunakan agar tercapainya tujuan dari suatu lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan agar tercapai sesuai dengan yang direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya menurut Nawawi tahun 1989 yang mengatakan bahwa tujuan dari manajemen keuangan dan perencanaan pendidikan yakni agar pengelolaan keuangan di suatu lembaga pendidikan itu dapat berjalan seefektif mungkin dan seefisien mungkin, yang dalam pengelolaannya telah ditetapkan batasan-batasan atau telah ditetapkan sistem-sistem yang diberlakukan ketika penggunaan atau ketika penerapan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan itu sendiri. Nah, di sini tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dijelaskan agar suatu kegiatan agar di dalam satu organisasi dapat berlangsung atau kegiatannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Yang kegiatan-kegiatannya di sini yang dimaksud yakni kegiatan perencanaan, kegiatan pembukuan atau pengakuntansian, kegiatan pembelanjaan, kegiatan pengawasan dan kegiatan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan yang ada di suatu lembaga atau di suatu organisasi pendidikan itu sendiri. Nah, itulah tadi yang sempat saya paparkan pada materi pertama dan materi kedua, yakni makna manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan serta tujuan dan fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, yakni pemateri terakhir atas nama Sosial Yunimsi untuk memaparkan materinya. Dan dengan ini saya persilakan. Baik, sebelumnya saya pemateri keempat atas nama Sosial Yunimsi atau pemateri terakhir akan melanjutkan pemaparan dari teman kelompok saya, yaitu media kedua alumni kedua MKPP, manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, di mana di sini saya akan memaparkan dua submateri terakhir, yaitu submateri ketiga dan submateri keempat. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu memaparkan submateri ketiga, yaitu prinsip-prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan,
pendidikan, misalnya manajemen keuangan di dalam lembaga pendidikan. Prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas di sini yang dinilai oleh orang lain yaitu kualitas performansinya dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuannya dan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya. Prinsip yang ketiga yaitu efektivitas. Efektivitas di dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan sangat menjadi jargon yang sangat penting untuk menentukan suatu keberhasilan pengelolaan kegiatan manajemen keuangan, sehingga bisa memberikan atau dapat memberikan pemahaman dan perspektif dari berbagai pihak. Dan prinsip yang terakhir yaitu efisiensi. Efisiensi di dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan yaitu adanya keterikatan antara penyalahgunaan sumber-sumber daya manusia yang terbatas sehingga bisa dioptimalisasi secara tinggi. Baik, saya akan beralih ke submateri keempat atau submateri terakhir dari materi kedua, yakni manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, di mana submateri keempat ini yaitu karakteristik manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Karakteristik manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan di sini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu tren pembiayaan pendidikan selalu mengalami peningkatan, di mana di sini dinyatakan dalam unit satuan kos. Yang kedua, pembiayaan terbesar dalam lembaga keuangan atau keuangan lembaga pendidikan terletak pada faktor sumber daya manusianya. Karakteristik yang ketiga, unit satuan pendidikan tergantung dari atau sepadan dengan tingkat pembiayaan yang diberikan. Misalnya, lebih besar semakin besar biaya yang diberikan kepada sekolah, maka kebutuhan untuk sekolah tersebut akan semakin realistis. Tapi sebaliknya, jika semakin kecil biaya yang disediakan kepada sekolah, maka ketidakbermutan sekolah tersebut akan menjadi semakin realistis. Karakteristik yang keempat yaitu pembiayaan pendidikan tergantung besar pembiayaan pendidikan tergantung dari jenis lembaga pendidikan. Misalnya sekolah kejuruan lebih membutuhkan biaya yang lebih besar daripada sekolah umum. Karakteristik yang terakhir atau yang kelima yaitu unit satuan rutin komponen memiliki atau selalu pembiayaan keuangannya dalam lembaga pendidikan selalu mengalami peningkatan sehingga bisa diprediksi dan diestimasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami kelompok 2 materi BIS atau manajemen kesiswaan dan MKPP manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum